Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, bisa di rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qurannya, buka. Pada hari ini kita membahas ya Quran Surah Al-Mudaththir nomor surah ke-74. Sekarang kita sudah masuk ayat ke-50 ya, dan akan dibaca oleh Indri ya, 50 dan 51. Silakan Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Oke, sekarang Fatia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Iya. Terakhir Ulan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Oke. Nah, saya di rumah. Sekarang kita bahas nih. Ka'annahum humurum mustanfirah. Jadi Al-Quran itu indah dengan tajwidnya. Nah, jadi tajwid itu adalah untuk memperindah bacaan Al-Quran. Nah, maka teman-teman ya di studio, kalau kita mendengar orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid itu nggak enak, nggak sampai pesannya. Nah, jadi dengan tajwid itu justru akan menambah kesyahduan bacaan Al-Quran. Nah, maka penting ya agar pesan Al-Quran itu sampai, maka kita secara teori dan praktiknya harus memahami apa itu ilmu tajwid. Nah, kita lihat ka'annahum, kita bisa menggunnahkan ka'anna karena kita tahu nun bertasdid itu hukumnya adalah wajib al-gunnah. Wajib al-gunnah artinya wajib didengungkan. Ka'an, jadi kita tekan selama 2 harakat. Ka'an. Ya, jadi di sana ketika dia ditekan selama 2 rakaat, kita bisa masukkan irama-irama. Ka'annahum. Nah, gitu ya. Jadi memang memperindah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ka'annahum humurum ya, di sana ada dhammatain bertemu dengan mim. Nah, jadi kenapa kita baca gunnah? Karena hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi kita meleburkan bunyi dhammatain masuk ke dalam huruf mim dengan digunnahkan. Gunnah di sini timbangannya adalah 1 alif atau setara dengan 2 harakat. Nah, jadi humurum. Nah, yang perlu yang diperhatikan di sini kebiasaan ya. Kalau kita memang belum konsisten dengan ketukan, biasanya ketika ka'annahum humuru, nah ketika kita tidak konsisten maka ada yang terpanjangkan. Nah, jadi ketukannya harus pas. Humurum, ka'annahum humurum. Jadi kadang humurum, nah itu yang ketika ketukannya belum pas. Jadi kita lanjutkan. Ka'annahum humurum ya, mus. Nah, di sini kita juga harus paham sifat-sifat dari huruf ya. Ada istilahnya sifatul huruf ya. Kalau huruf sin sukun gimana? Jadi biarkan ketika huruf sin itu biarkan saja dia mengalir. Musta ya, musta. Kalau kita tidak alirkan maka dia akan musta. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan. Musetang, nah ini, ya. Jadi kita harus paham dengan sifat. Ya. Kalau kita lawan dari sifatnya, maka dia akan berbalik. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka kalau sin itu dilawan dari sifatnya, maka dia terpantulkan. Itu yang sering terjadi. Alham. Ya, padahal lam itu biarkan dia alham.
Sin juga musta. Jangan sampai musetam. Nah, ini yang terjadi sering kesalahan-kesalahan di masyarakat yang terkadang kita sering menyimak dalam membaca. Tapi adik-adik kita yang hadir sudah bagus semua bacaannya, alhamdulillah sudah pas ya, sifat-sifat huruf, makharijul hurufnya sudah cukup baik ya. Mus kita lanjutkan ya. Mus ya, biarkan dia manggil saja. Mustawfi, nun mati bertemu dengan fa ya, ikhfa samar-samar dengan ditekan selama 2 harokat. Tawfirah, itu tak tamarbutoh. Kalau kita lanjut boleh tidak? Boleh ya. Misalnya kan pendek nih ayatnya, kita tidak waqaf, kita wasolkan, boleh. Bagaimana cara membacanya? Maka yang roh itu tak tamarbutoh itu kita sukunkan menjadi hak. Ketika dia wasol maka dia dibaca tu ya, ta tu ya, tun. Ka'annahum humurum mustanfiratu. Jadi dibaca mustanfiratu farrat min qaswarah. Jadi berlaku dhammatain, tak itu tak tamarbutoh dibaca tu masuk ke dalam huruf fa, maka disebut dengan ikhfa. Nah, itu kalau kita wasol boleh, nggak jadi masalah, boleh asal benar. Jangan sampai kita sukunkan huruf di akhir ayat lalu kita seakan-akan kita wasol, itu yang tidak boleh. Contoh, ka'annahum humurum mustanfirah farrat. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau memang waqaf ya berhenti dulu. Kalau berhenti itu ya minimal ambil napas dulu. Itu namanya berhenti. Nah, namanya berhenti. Berhenti, ya, ambil napas dulu baru. Nah, kalau itu seakan-akan wasal, maka tidak boleh, tidak berlaku hukumnya itu ya. Tidak boleh. Maka harus disukunkan. Kita lanjutkan. Farrat ra, perhatikan ra tafkhim ya, karena dia tandanya fathah ya. Farrat na ta, perhatikan sifatul ta. Fat ada itunya ya. Fat ya, fat ya. Farrat ya. Min qa ya. Min qa, nun mati bertemu dengan qa kembali ikhfa. Lah, kenapa banyak ikhfa? Karena memang huruf ikhfa itu lebih banyak dibanding huruf yang lainnya dalam hukum nun mati atau tanwin. Huruf ikhfa itu ada 15, bisa di rumah ya. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, qaf dan kaf. Maka wajar kalau kita temukan banyak hukum ikhfa karena memang hurufnya banyak, 15 ya, 15. Nah, 15. Oke, kita lanjutkan ya. Farrat min qaswarah ya. Qaswarah, waqaf kita berhenti di ayat ke-50, ayat ke-51. Nah, jadi ini yang menjadi catatan-catatan kita ya. Kita harus tahu apa itu tak tamarbutoh ya. Jadi tak tamarbutoh itu pernah kita ulas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, asalnya adalah huruf H. Maka kalau kita berhenti maka dia kembali kepada asal aslinya ya. Kalau kita waqaf pada tak tamarbutoh maka kembali kepada H. Kalau kita wasol baru dia dibaca ta. Itu tak tamarbutoh. Nah, sampai ayat 51. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada ayat 52, 53. Ya, kita mulai dari Ulan. Silakan Ulan dibaca 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Oke, baik.
Ini bisa di rumah kami infokan. Sekarang kita sudah masuk pada ayat ke 52, 53. Nah, jadi yang baru bergabung silakan buka pada ayat tersebut. Akan kita ulas, akan kita ulang, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.